warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya masih ingin membahas tentang cara membuat esai untuk persiapan beasiswa. Teman-teman semua, di video-video saya sebelumnya saya sering banget membahas bahwasanya ketika kita ingin mendaftar sebuah beasiswa, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, seperti kalau misalnya kalian pengen buat esai, rencana studi, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya, itu disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, gimana nih kalau kita nggak tahu persyaratannya seperti apa? Kalian bisa lihat di periode-periode sebelumnya tuh kayak gimana, syarat-syaratnya apa saja, esainya kayak gimana. Kemudian kalian bisa bertanya dengan orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswanya. Atau sebenarnya masih banyak sih cara-cara lain kalau misalnya kalian pengen benar-benar pengen daftar beasiswa. Nah, teman-teman semua, membuat esai untuk persiapan beasiswa ini merupakan sebuah langkah penting dalam mengkomunikasikan latar belakang pencapaian tujuan kita sebagai calon penerima itu kepada pemberi beasiswa. Nah, teman-teman semua, berikut saya akan memberikan 7 langkah untuk membuat esai beasiswa yang kuat beserta contohnya. Nah, langkah yang pertama adalah pahami persyaratan beasiswa. Sering banget saya mengatakan bahwasanya ketika kita ingin mendaftar sebuah beasiswa, maka yang pertama kita harus benar-benar tahu apa sih persyaratan beasiswa itu. Jangan sampai kita memaksakan diri. Misalnya persyaratannya itu harus contoh nih ya, misalnya persyaratannya itu adalah kayak BPI ya, untuk GTK harus guru yang punya NUPTK, tapi kita memaksakan diri walaupun kita tidak punya NUPTK, kita daftar aja formasinya guru formasinya untuk GTK. Nah, itu sebenarnya kesalahan besar, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar paham dulu persyaratannya apa saja sih, apa kita memenuhi syarat atau tidak. Jangan memaksakan diri. Kita harus baca panduan dan ketentuan beasiswa untuk memahami apa sih yang dicari oleh penerima beasiswa. Jangan sampai kita memaksakan diri seperti yang saya bilang tadi. Jangan memaksakan diri. Kenapa? Karena itu hanya membuang-buang energi. Kita udah siapin banyak-banyak, kita juga udah siapin hal-hal lainnya, tapi ternyata kita tuh sebenarnya nggak memenuhi syarat untuk mengikuti beasiswa. Jadi nggak ada gunanya gitu. Pahami benar-benar persyaratannya. Itu hal yang sangat penting. Kemudian yang kedua adalah pilih topik dan pertanyaan. Teman-teman semua, beberapa beasiswa itu memiliki sebenarnya pertanyaan-pertanyaan khusus atau topik yang harus dijawab. Nah, topik maksudnya di sini adalah biasanya kan di beberapa beasiswa tuh ada disebutin yang harus dicantumin di dalam esai itu ini aja. Nah, itu kalian benar-benar harus pilih topik atau pertanyaan kira-kira misalnya tujuan kita mendapatkan beasiswa untuk apa, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pilih yang relevan dengan diri kita. Misalnya nih, ada beberapa pertanyaan beasiswa tuh kayak gini. Bagaimana penerima beasiswa ini akan membantu mencapai tujuan pendidikan dan karir? Jadi ketika kita dapat beasiswa itu, apakah beasiswa itu membantu kita sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan dengan karir kita ke depannya seperti apa? Jadi kalian benar-benar harus nyusun esai itu sesuai dengan tujuan pendidikan dan karirnya kita ke depannya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah rencanakan struktur esai. Teman-teman semua, ketika kita menyusun sebuah esai, kita harus benar-benar merencanakan strukturnya seperti apa, membuat bagan bila perlu, atau kalian membuat ide-ide pokok dari esai tersebut. Sehingga ketika kita menuliskan esainya, kita tidak akan kagok-kagok. Kemudian juga karena mengikuti struktur esai tersebut dengan jelas kalian buat, maka ini akan membantu kalian dalam menyusun seluruh badan esai tersebut. Nah, kalian bisa membuat struktur esai itu mencakup pengenalan,
kemudian tubuh esainya seperti apa, kemudian kesimpulan dari esai tersebut. Jadi kita pertama buatlah pengenalan, kemudian yang kedua buatlah isi esai atau tubuh esainya seperti apa, kemudian buatlah kesimpulan yang baik untuk esai tersebut. Yang keempat adalah pengenalan yang menarik. Nah, di sini kuncinya adalah pengenalan, teman-teman. Jadi pengenalan ini adalah bagian pertama yang harus dibaca oleh pembaca. Sehingga kita buatlah untuk membuat pengenalan yang baik atau yang menarik, yang mengundang perhatian. Contoh pengenalannya ya. Sejak saya kecil, saya bercita-cita menjadi seorang ahli kedokteran. Beasiswa ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan impian saya. Di sini sudah ada kayak, oh dia ini memang cita-citanya menjadi seorang ahli kedokteran. Makanya dengan mendapatkan beasiswa ini berarti kita langkah ini merupakan salah satu langkah penting buat dia untuk mendapatkan impian tersebut. Nah, kalian bisa tuh mulai dengan hal-hal seperti itu, atau bisa juga kayak gini. Sejak saya kecil saya sudah saya sudah mendapatkan pendidikan dari orang tua saya untuk menjadi seorang guru yang baik seperti ini. Nah, jadi dan lain-lain, kalian bisa tuliskan seperti itu. Nah, yang kelima adalah menuliskan tubuh esai dengan secara rinci. Teman-teman semua, bagian utama dari esai itu adalah tempat kita menguraikan pengalaman, pencapaian, alasan mengapa kita layak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, sebenarnya contoh-contoh poin yang penting dalam tubuh esai itu, yang pertama adalah kita harus menjelaskan pengalaman kita dalam aktivitas sosial atau akademis yang relevan. Jadi kalau misalnya kalian mendaftar sebagai guru, maka kalian menceritakan pengalaman atau aktivitas sosial kalian, bagaimana dulu kalian misalnya ikut relawan mengajar di daerah-daerah terpencil. Nah, itu merupakan salah satu poinnya. Kemudian yang kedua adalah ceritakan pencapaian kita yang menonjol, seperti prestasi akademik yang tinggi dan lain-lain. Misalnya kalau misalnya kalian pernah ikut lomba A, lomba B, itu ceritakan prestasi tersebut yang menonjol ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, membicarakan dampak dari beasiswa pada jika kalian menerima beasiswa tersebut pada pendidikan Anda. Jadi misalnya kalau kalian misalnya menjelaskan nih, saya belum mampu untuk membiayai beasiswa, membiayai diri saya dalam pendidikan kedepannya, sehingga saya membutuhkan beasiswa ini untuk membantu saya dalam mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, bisa dijelaskan tuh dampaknya kayak gimana kepada teman-teman, kemudian dampak dari beasiswa itu kepada teman-teman seperti apa. Kemudian yang keempat adalah kalian bisa menjelaskan bagaimana teman-teman menggunakan pendidikan ini untuk memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Ini yang paling penting, poin yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian sudah kuliah dengan mendapatkan beasiswa, apa sih yang kalian ingin berikan kepada masyarakat? Kontribusi apa sih yang kalian ingin berikan kepada masyarakat? Nah, teman-teman semua, kontribusi ini bukan kayaknya semua beasiswa yang pernah saya lihat, esai-esainya itu pasti ada namanya kontribusi, baik itu BPI, LPDP, unggulan, dan masih banyak lagi beasiswa-beasiswa lain. Yang keenam adalah menyampaikan tujuan dan ambisi. Teman-teman semua, kita sebenarnya bisa menjelaskan dengan jelas tujuan jangka panjang atau ambisi kita setelah mendapatkan beasiswa. Nah, ini akan membantu para penilai itu untuk melihat bagaimana beasiswa ini akan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Contohnya nih, kalian bisa menuliskan, setelah mendapat gelar kedokteran, saya bermaksud untuk bekerja di daerah pedesaan yang kurang terlayani oleh tenaga medis. Saya ingin memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, ini bisa menjadi salah satunya. Atau kalau misalnya, ini tergantung kalian mau ngambil jurusan apa ya, teman-teman. Misalnya kalian ingin nggak usah besar-besar juga, nggak masalah. Yang penting tujuan itu berkelanjutan, tujuan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tulis kesimpulan yang kuat. Teman-teman semua membuat kesimpulan yang menggambarkan kembali poin-poin utama dan memberikan pernyataan yang kuat tentang mengapa Anda atau teman-teman semua pantas untuk mendapatkan beasiswa. Contohnya nih,
saya berkomitmen untuk berkontribusi pada bidang kedokteran dan melayani masyarakat dengan segenap hati. Dengan bantuan beasiswa ini, saya yakin bahwa impian saya menjadi seorang dokter yang berdedikasi akan menjadi kenyataan. Kalian bisa tuliskan komitmen-komitmen kalian untuk berkontribusi terhadap bidang-bidang yang kalian pilih, sehingga kesimpulan yang kalian buat itu kuat. Nah, teman-teman semua, kita perlu mengingat bahwa menjaga kesatuan dan konsistensi dalam esai beasiswa itu, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah menulis esai, kita juga bisa melakukan revisi dan perbaikan untuk memastikan bahwa esai yang kita buat itu mencerminkan dengan baik motivasi dan kualifikasi kita sebagai orang calon penerima beasiswa. Dengan begitu, kita akan terlihat bahwasanya kita adalah orang yang optimis untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh penerima beasiswa. Nah, jadi benar-benar kita tuh kayak apa ya, buat esai itu kayak penawaran diri atau jual diri ya. Di esai tersebut kita bisa menuliskan kelebihan kita, tapi jangan lebay. Kemudian kita bisa juga menuliskan kekurangan kita, tetapi kekurangan tersebut justru bisa membantu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Justru kekurangan tersebut bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, pokoknya buat esai itu sebaik mungkin, dan jangan lupa sering revisi, sering dibaca sama orang lain agar orang lain paham dengan apa yang kita maksud dengan yang, karena kalau orang lain yang baca esai kita akan tahu oh kekurangan kita di mana. Juga orang lain tersebut juga bisa mengoreksi esai yang kita buat. Selain 7 langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman juga kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Nah, yang pertama adalah bahasa dan tata bahasa. Teman-teman semua, pastikan esai kita itu bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan profesional. Jadi kalau misalnya, makanya saya tadi mengatakan bahwasanya suruh untuk orang lain untuk membaca, meminta bantuan kepada orang lain untuk membaca esai kita. Nah, lebih banyak lebih bagus lagi, karena di situ kita bisa tahu apakah ada bahasa yang kurang jelas, kemudian tata bahasanya bagus atau enggak, atau penulisan atau ejaannya benar atau enggak. Jadi kalau orang lain, kita akan tahu tuh, oh ini kesalahan kita, ini yang kurang dimengerti. Kemudian yang kedua adalah edit dan koreksi. Teman-teman semua, kita harus benar-benar meluangkan waktu untuk mengedit dan mengoreksi esai yang sudah kita buat. Kita bisa minta bantuan teman keluarga atau guru untuk memberikan umpan balik. Jadi ketika orang lain membaca, orang lain tersebut harus memberikan umpan balik kepada kita, bagian mana yang belum mereka mengerti, kemudian juga bagian mana yang perlu dikoreksi, bagian mana yang harus dirubah, bagian mana yang tata bahasanya masih salah, bagian mana yang ejaannya masih salah. Itu makanya perlu edit dan koreksi. Yang ketiga adalah kepribadian dan keaslian. Teman-teman semua, di dalam sebuah esai, tunjukkan kepribadian dan keaslian kita dalam tulisan tersebut. Jangan mencoba untuk menjadi seseorang yang bukan kita gitu. Karena esai ini nanti tanggung jawabnya ketika kita lulus seleksi administrasi, maka akan ada seleksi wawancara. Di seleksi wawancara ini akan dipertanyakan esai kita. Jadi benar-benar kita harus buat sendiri, menunjukkan keaslian kita, menunjukkan bahwasanya itu benar-benar kepribadian kita. Yang keempat adalah tenggat waktu. Teman-teman semua, kita benar-benar harus melihat tenggat waktu ketika kita ingin mengirim esai kita di sebuah beasiswa. Jadi pastikan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk membaca kembali panduan beasiswa atau memastikan bahwa kita benar-benar memenuhi persyaratan dan mengunggah dokumen dengan benar. Semoga dan mengunggah dokumen dengan benar. Nah, teman-teman semua, itu dia tadi langkah atau step untuk untuk membuat esai, untuk persiapan beasiswa dan beserta contohnya. Kemudian langkah-langkah apa saja yang bisa kita ambil. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang saat ini sedang persiapan untuk beasiswa. Kalau BPI dengan LPDP kayaknya tahun depan buka lagi, kalian bisa persiapin dari sekarang. Kalau untuk beasiswa unggulan kayaknya buka bulan Oktober
ini untuk tahap 2 semoga buka ya. Nah, di situ kalian bisa siapin, benar-benar siapkan dari sekarang gitu ya. Nah, itu dia videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.